Kembali lagi di Michael Paidi Channel bersama gue Aldo. Gue akan ngebahas dua casing baru dari brand S-Power. Dan casingnya udah ada di depan saya, di samping saya. Di samping kiri saya ini ada S-Power G390. Dan di samping kanan saya ini ada S-Power Artemis. Nah, sebelum gue ngebahas detail satu persatu di casing ini, gue akan unboxing dulu apa aja ketika kalian membeli casing S-Power ini. Itu aja kelengkapan yang diberikan kedua casing ini. Next, gue akan bahas mendetail satu-satu dari casing S-Power ini. Masuk pembahasan, gue akan ngebahas casing S-Power G390. Nah, G390 ini mengusung desain panoramic view, yang dimana sisi depan dan samping casing terdapat tempered glass membuat isi dari komponen PC kalian terlihat jelas. Apalagi kalau rakitan PC kalian RGB, serasa punya dugem di rumah sendiri. Dan yang paling penting, kalian bisa flexing di sosmed maupun ke teman kalian kalau kalian punya PC gaming. Untuk spesifikasi lengkap dari S-Power G390 ini, gue akan tampilin di layar ini. Di sini gue akan mencoba merakit di casing S-Power G390. Gue pengen tahu pengalamannya dan feel saat perakitan di casing S-Power G390 ini. Untuk spek lengkap perakitannya gue cantumin di layar ini. Untuk pengalaman rakit menggunakan casing S-Power G390 ini menurut gue sangat menyenangkan karena space kabel manajemen yang luas dengan lebar 4,2 cm membuat banyak ruang untuk mengatur kabel yang berseliweran. Oh iya, kalau kalian ingin pakai RGB controller, menurut gue ini bisa banget karena space yang lega tadi. Dari feel pegang build quality yang diberikan S-Power G390 terkesan sangat baik, kokoh dan rigid. Tingkat presisinya pun tinggi, bisa dilihat dari celah komponen yang dirakit dan sambungan-sambungan dari bagian casing ini. Terdapat detail kecil yang berguna di casing ini. Adanya penyanggah tempered glass samping ini ngebantu banget saat lepas pasang tempered glass. Kualitas dari tempernya ini lumayan tebal di kelasnya, baik itu yang samping maupun depan. Menariknya, di casing S-Power G390 ini mensupport motherboard masa depan yang mengusung reverse connector motherboard seperti Asus BTF, MSI Project Zero, dan lainnya. Jadi kalau kalian mau upgrade, sabi banget pakai casing S-Power G390 ini. Nah, di sini gue iseng mencoba demoin ke kalian bagaimana kompatibilitas GPU di casing S-Power G390 ini. Gue coba pakai GPU Aorus GeForce RTX 4070 Ti Elite 12G. Di sini muat ya, dan masih menyisakan space. Klaim dari S-Power ini sanggup untuk panjang GPU di 380 mm. Lanjut ke kompatibilitas cooler AIO. Klaim dari brand casing ini bisa untuk AIO berukuran 240 mm hanya di bagian samping, dan ternyata bisa dipasangkan dengan Aorus Waterforce X240 yang gue punya. Sayangnya pemasangan AIO di casing ini nggak bisa di bagian atas. Untuk high-save sendiri, menurut klaim tinggi yang disupport sampai 165 mm. Ya bisa dipasangkan high-save tinggi ya. Di sini gue pakai Hyper 212 Halo pun yang berukuran tinggi 154 mm masih ada space lebih. Lari ke bagian belakang, peletakan PSU standar di bagian bawah, support untuk PSU ATX pada umumnya, dan gue coba pakai PSU standar ATX biasa, dan coba PSU dengan ukuran yang cukup besar dari Coolermaster MW Gold 1050W V2. Hasilnya muat, bahkan kalian bisa mencopot hard disk bay yang ada di casing ini. Jadi untuk spesifikasi komponen PC yang high-end pun, S-Power G390 ini masih mumpuni. Di casing S-Power G390 ini sudah include 3 fan, diantaranya ada 2 di samping dan 1 di belakang. Fan ini sudah RGB namun statis yang tidak dapat diatur.
Menariknya, fan di casing ini memiliki dua input daya, bisa memakai Molex ataupun memakai 3 pin konektor. Untuk airflow kipas ini kenceng dan lumayan, itu menurut gue ya. Untuk arah airflow-nya ini, defaultnya semua fan ngebuang udara panas dari dalam casing, jadi gak ada intake masuk. Kalian bisa ubah orientasi fan ini sesuka kalian. Sudah ada filter debu magnetik di bagian atas dan bawah. Sayangnya di bagian samping tidak menyertakan filter debu. Fan support di casing ini up to hingga 9 fan. Berbeda dengan casing yang lain, di mana letak front panel di casing S-Power G390 ini diletakkan di bagian samping bawah. Menjadi nilai tambah dari casing ini karena mempermudah akses. Front panel G390 menyediakan tombol power, tombol reset, USB 3.0, lalu combo audio jack, dan USB 2.0. Nah, segitu aja gue ngebahas casing S-Power G390. Lanjut ke casing kedua, yaitu S-Power Artemis. S-Power Artemis ini sama seperti adiknya, mengusung desain panoramic view dan memiliki perbedaan desain di bagian bawah seperti grill mobil yang membentuk kisi-kisi tegas, serta terdapat lubang ventilasi udara. Mengusung high airflow, casing ini membawa slot kipas yang banyak, total ada 9 buah slot. Tanpa basa-basi lagi, gue akan ngebahas casing S-Power Artemis ini. Untuk spek lengkap dan detailnya, gue akan tampilkan di layar. Karena gue nggak ada motherboard size ATX yang bisa nyala, untuk perakitan di Artemis ini, gue akan menggunakan spek yang sama di PC sebelumnya di G390. Untuk spek detailnya gue cantumkan di layar. Nah, tenang aja, gue akan demoin ke kalian bagaimana kompatibilitas yang dihadirkan oleh casing S-Power Artemis ini. Untuk perakitan di casing S-Power Artemis ini terbilang cukup rumit karena space kabel manajemen yang disediakan casing ini kedalamannya hanya di 2 cm saja. Ya, tergolong sempit. Untuk space PSU masih cukup lega, tapi nggak selega apabila cover bagian bawahnya ini full. Dari feel build quality, S-Power Artemis ini sangat baik, kokoh, dan rigid. Tingkat presisinya pun tinggi, bisa dilihat dari komponen yang dirakit dan sambungan-sambungan dari bagian casing ini. Dari spek yang gue rakit ini nggak ada kendala saat perakitan, dan di sini gue pakai Hyper 212 Halo pun yang berukuran tinggi 154 mm masih ada space lebih. Lepas pasang tempered glass samping ini bikin gue senang sama casing ini karena ada penyangga. Dan menariknya tempered glass casing ini cara membukanya tules tanpa obeng. Material dari tempered glassnya ini cukup tebal dan kokoh. Nah, untuk front panel di S-Power Artemis ini diletakkan di bagian atas. Portnya sendiri lengkap, ada tombol power, 2 indikator power maupun storage, 2 buah USB 2.0, 1 audio jack, 1 port mic, 1 buah USB 3.0, dan tombol LED untuk mengganti RGB. Selanjutnya, S-Power Artemis ini sudah include dengan 4 fan. Di antaranya ada 3 di samping dan 1 di belakang. Kipasnya sendiri memiliki aliran udara yang cukup kencang. Untuk arah airflow, fan default dari casing ini semuanya ngebuang udara panas dari dalam casing, jadi gak ada intake masuk. Bagian ini kalian bisa ubah orientasi si fan-nya. Mengusung high airflow, casing ini memiliki slot fan yang banyak sampai 9 buah. Dan terdapat filter debu di bagian atas dengan mekanisme magnetik dan filter debu di bagian bawah. Sayangnya tidak ada filter bagian samping. Di sini gue akan mencoba demoin ke kalian bagaimana kompatibilitas yang dihadirkan di S-Power Artemis ini. Untuk speknya sendiri menggunakan motherboard ATX Z390 Aorus Master. Lalu untuk AIO menggunakan Cooler Master Liquid ML360 Illusion RGB. Lalu untuk GPU gue menggunakan GPU dari Aorus GeForce RTX 4070 Ti Elite 12G, dan terakhir gue menggunakan PSU bongsor dari Cooler Master MWE Gold 1050W V2. Bisa disimpulkan dari demo ini, tingkat precision casing ini sangat baik. Dilihat dari penempatan motherboard yang rapi dan rapat, walaupun dipasangkan Mobo seri atas Z390 yang bodinya dan heatsinknya besar. Lalu S-Power Artemis ini masih bisa untuk dipasang AIO 360 dari Cooler Master.
dan celah antara AIO dan MOBO masih bisa digapai apabila kalian ingin memasang konektor power ke motherboard. Ngomong-ngomong, S-Power Artemis ini hanya bisa menggunakan AIO di atas dengan ukuran 240 mili, 280 mili, dan 360 mili sesuai dengan klaim yang diberikan oleh S-Power. Sementara gue iseng mencoba memasang AIO 360 mili ataupun 240 mili di samping. Namun hasilnya tidak bisa karena desain bagian samping ini terdapat cendolan yang membuat jarak antara lubang baut casing dengan AIO. Lalu lubang baut di area samping casing ini memang tidak dibuat untuk peletakan AIO di bagian samping. Kompatibilitas HSF sendiri menurut klaim sampai tinggi 165 mm. Ya bisa dipakai HSF tinggi. Nah, untuk kompatibilitas GPU yang disupport di casing Artemis ini sangat lega ya. Contohnya Aorus GeForce RTX 4070 Ti Elite 12G yang gue gunain ini. Bisa dipasang dan masih ada space. Casing ini support panjang GPU maksimal di 400 mm. Lanjut, gue coba pasang PSU besar seperti Cooler-Master MWE Gold 1050W V2 di casing S-Power Artemis ini. Karena PSU ini panjang, maka hard disk bay yang ada di casing ini harus dilepas untuk memuat si MWE Gold ini. Jadi, kalau kalian pakai ATX biasa masih bisa, tapi kalau misalkan pakai yang agak panjang, kalian harus lepas si hard disk bay-nya ini. Masuk ke kesimpulan, menurut gue, kedua casing ini memberikan nilai plus dan minusnya masing-masing. Tinggal kalian pilih aja mana yang menurut kalian paling cocok. Contohnya, menurut gue, S-Power G390 cocok banget buat kalian yang nyari casing compact dengan form factor MOBO di MATX. Memiliki desain kekinian, panoramic view, lalu support GPU besar, dan bisa memuat MOBO reverse connector. Lalu S-Power Artemis cocok buat kamu yang nyari casing high airflow dengan kompatibilitas MOBO yang luas hingga ATX, lalu memuat AIO 360 mili, desain gak kalah cakep dengan panoramic view-nya, ditambah grill berventilasi, dan tentunya muat GPU besar yang dimana kalian bisa memasukkan spek PC high-end ke casing ini. Untuk harga kedua casing ini dan link pembelian gue akan cantumkan di deskripsi. Oke, segitu aja dari gue untuk membahas dua casing terbaru dari S-Power. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe My Club ID channel. Sampai bertemu di konten berikutnya.